Toret, Musa, Zabur Daud, kitab nabi-nabi, Injil Sinoptik, kitab Perjanjian Baru ini semua bicara tentang Yesus. Gitu. Jadi Musa sudah menuliskan tentang Yesus. Boleh dibacakan satu alur apa satu riwayat apa satu kalimat yang dari isi kitab itu tentang menentukan bahwa inilah Tuhanku misalkan gitu. Kan saya nggak tahu kan isinya. Oke, dari satu ayat ya. Kenapa nggak Ya, satu ayat? satu yang menentukan inilah Tuhan gitu kan bisa. Satu yang menentukan Tuhan. Oke. Ya, kalimatnya Allah itu. adalah kasih. Itu. Enggak, Allah adalah kasih selesai gitu. Iya, itu satu ayat. Terus Katanya penjabarannya kenapa seperti satu ayat, dikasih satu ayat. ya, tapi kan harus dijelaskan. Misalnya kamu adalah kasih juga kan bisa satu ayat kan. Saya tidak Itu kasih, penjelas. saya manusia. Tapi kan ada kasihnya, punya kekasih kan? Allah Itu adalah beda. kasih. Allah adalah kasih merujuk kepada hakikatnya, esensinya atau zatnya. Jadi kalau dikatakan Allah adalah kasih, maka dia adalah sang sumber kasih. Apa ngebentuk ke suatu wujud? Kasih itu tidak berbentuk, tetapi tindakan. Wujud dari kasih itu adalah tindakan. Terus Makanya kenapa dia datang untuk menyatakan kasihnya dalam tindakan. Tindakan apa? Berkurban. Tuh. maksudnya berkurban? Kenapa? Maksudnya berkurban? Dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan saya. Kok bisa? Ya itu namanya Alasannya? kasih. Alasannya? Alasannya kasih. Alasannya kasih karena dia mengasihi, makanya dia berkorban. Coba saya kasih contoh. Kalau anak kau sakit, butuh donor darah, kau mau berkorban nggak untuk anakmu? Yang dikorbankan kan darah gitu. Iya. Kau mau nggak menggantikan anakmu? Berarti kau nggak punya kasih, Pak. Susah. Bapak-bapak nggak Ya, punya itu kan kasih. itu antara kakek dengan anak. Maksudnya Allah kan Kayak mana? ya yang barusan butuh darah atau apa maksudnya? Ini antara kakek dan anak, antara manusia dan manusia. Ini kok antara Tuhan dan kita. Kok bela-belanya Tuhan berkorban untuk manusia gitu? Oh Itu iya, maknanya Tuhanmu nggak seperti pernah ya? Hah? Memangnya Tuhanmu nggak pernah berkorban? Enggak, kalau Berarti yang jelas kan manusia yang berkorban untuk Tuhan, Tuhan yang berkorban untuk manusia. Mana mungkin manusia berkorban untuk Tuhan? Di mana-mana yang berkorban itu yang lebih hebat. Kan menolong. Masa yang lemah berkorban? Konsepnya gimana? Masa manusia berkorban untuk Tuhan? Loh, berarti yang lemah Tuhannya. Di mana-mana yang kuat berkorban untuk yang lemah. Itu, Pak. Bapak nggak ngerti konsep kasih berarti, Pak. Agak doubling ya, Bapak di bawah aja ya. Allah adalah kasih. Ayatnya nih. Saya kasih tahu ya. Jadi kalau ada Allah yang tidak mengasihi, 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, kalian catat. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau ada manusia tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kayak bapak tadi tuh, anaknya sakit pun dia nggak mau berkorban. Hanya orang yang tidak mengenal Allah yang tidak mengasihi. Tuh ayatnya kuat sekali tuh.
Jadi secara logika yang berkorban itu adalah yang kuat. Yang kuat berkorban untuk yang lemah. Itu namanya berkorban. Kalau ada yang lemah berkorban untuk yang kuat, itu namanya bukan berkorban. Itu kesenjangan sosial. Itu adalah kesenjangan yang dipaksakan. Nggak kan bisa yang lemah berkorban demi yang kuat. Orang yang kuat lagi leha-leha. Terus tiba-tiba kau yang lemah, yang udah kayak kucing kecebur got, tiba-tiba berkorban. Nah, dia ada abling tadi, makanya ini aku ituin. Halo Pak Ci, sila buka kamera Pak Ci. Kak, okey sudah. Tadi saya punya apa ni signal kurang okey ni, dah okey Kak? Dah oke. Kak, macam ni lah Kak. Saya mau bercakap lah kan, sebab orang Indonesia ni banyak yang buat apologet, Kakak, Edis, Arki, lagi siapa tu Tapi di Malaysia ni tiada lagi yang ada boleh buat apologet macam ni kan. Ya udahlah, Pak Cik Juan lah kena buat. Saya tak habis lagi, kitab pun tak habis baca, baru sampai Yohanes je. Itulah saya dukung kalau selalu apa yang macam kakak ataupun yang rakan-rakan lain buat live ni, saya akan share pada kawan-kawan yang lain. Itulah Kak, maksud saya ni, saya nak masuk sini bukan curhat Kak. Cumanya mau bercakap lah. Tolonglah yang umat Islam, baik Indonesia atau Malaysia, hentikanlah nak protes Kristian. Kita ni satu manusia kan. Kalau diorang protes kita Islam pula Kristian, diorang akan seronok. Bila kita protes Islam pula, diorang akan jadi apa? Jadi hantu. Jadi diorang akan marah-marah dekat kita kan Kak. Betul lah. Tapi di Malaysia ni belum lagi yang orang protes lagi, yang buat apologet macam ni. Saya tetap dukung kan. Itulah macam saya pun tidak tahu apa itu macet, apa itu nekat yang nyata sampai Edis bila begitu, aku boleh bahasa orang Indonesia apa? Ya. Macet Yalah, itu Kak. artinya Pak. Sini pun macam bergerak. Agatha, aku ada di sini juga karena kau suka hujat Islam, tahu nggak? Bukan aku yang mulai. Kau fitnah aku aja ya. Hei, itu yang di atas itu. Suka fitnah Islam, kamu itu ya. Misionarisnya aja pakai mie merayunya. Kamu itu ya. Pakai uang. Pada son mau bertanya Pak. Apa yang menghujat Islam tu? Ajar saya ngata-ngatain Islam terus. Ngatain rajanya ngatain Islam. Aku enggak, aku cuma membela agama. Tak dengar. Islam di Indonesia mayoritasnya enggak 50% ya. Di atas 80%. Tak dengar. Mereka kami lindungi. Tangga kami itu suri Kristen suka kuberi uang, kau enggak tahu enggak? Tapi di sini aja kita karena kau suka ngata-ngatain Islam. Baguslah kalau tetanggamu sering dikasih uang sama orang Kristen. Islam, Itulah ya? kasih. Kami bertindak dengan apik ya, dengan Ampun, orang ngasih uang pun kok nak masalahkan padersan. Keren orang Kristen tuh kena bagi mie, kena bagi uang. Baiklah macam tuh. Itu pun nak kok olo-olo. Macam ada satu video ini yang paling pedas untuk Islam tau. Yang dia boykot KFC, boykot McD, boykot Love, semualah. Apa ni tak boykot ke? TikTok tak boykot ke? Pesawat tak boykot ke nak pergi haji? Itu paling keren yang Edis buat tu kan. Lu nak boykot Israel punya dengan Amerika punya, yang KFC, yang Dove, lepas tu makanan-makanan. Aduh, hai. Lucu kan?
Iyalah, Okey, Kak? macam itulah. Oke. Ya Kak. Tapi itulah Kak, saya harap dekat Malaysia ni ada satu OTN yang boleh buat macam ni. Tapi kami Malaysia ni kami toleransi Kak. Kami dekat Malaysia ni ada 3 agama, Hindu, Buddha dengan Islam, Kristian. Kami tetap tidak pernah lah Kak, macam mana yang saya pernah dengar kan yang Edis bilang kalau di Indonesia kalau kita bahas agama Islam kita dipenjara. Oh, terkejut Kak. Iya. Kalau di sana kan bila orang berbahas bahasa Islam, tetap dipenjara. Tapi kalau Islam bahas bahasa Kristian, okey pula. Orang bilang apa macam dakwah, tapi di sini enggak. Tiadalah pula dengar macam tu kan. Betul. Tapi bila ada orang Indonesia macam kakak tu tadi saya cakap apa? Yang apa kakak tu yang tadi cakap nama dia siapa tu Yang bunda tu. Bunda Purba. Nah, Bunda Purba tu. Dia bilang macam ni. Orang Malaysia tidak pernah bilang pun. Tapi dia tu macam-macam ni duduk di Malaysia ni. Duduk sajalah. Tapi janganlah berbahas dari segi ni. Kita, orang Malaysia ni kita tengok tau. Macam kakak, contohlah kakak buat live TikTok. Kita boleh tengok tau Kak. Kita boleh share. Kita bagi ilmu sebenarnya. Bukannya kita nak bergaduh. Bukan apa kan. Kita nak cek ilmu sebenarnya. Contohnya Bang Zuma berdebat dengan Bang Edis, kita nak ilmu.